aku Maria. Kali ini di videoku akan sedikit random ya, karena aku akan mereview nih beberapa produk yang viral, udah gitu juga ada yang masih baru. Belum sempat aku review, jadi semuanya akan aku pakai kali ini. Yang pertama ini yang sering seliweran di FYP TikTok, bener-bener aku jadi penasaran. Yaitu dari produknya Lilith and Eve yang Party Rocks Matte Makeup Setting Spray yang kayak gini. Mungkin buat kalian yang udah sering lihat TikTok tahu ya, banyak banget yang review ini kayak nggak transfer. Udah gitu dipakai lama tuh masih bagus, terus dites seharian juga masih stay untuk makeupnya. Yes, aku jadi penasaran banget karena harganya masih cukup terjangkau. Kemarin aku belinya tuh 75.000 aja, padahal ini dapatnya 120 ml. Lumayan banget kan bun? Kali ini aku akan pakai si setting spraynya ini untuk ngeset makeup aku dengan menggunakan foundation yang kemarinan ini udah aku review, punya Tasya Farasya yang emang juga viral, yaitu yang So Extra Peptides Sunscreen Foundation yang kayak gini. Kenapa sih aku mau gabungin keduanya? Karena kalau misalnya kalian udah lihat review dari aku, untuk yang si MOP ini tuh finishnya di muka aku kayak glow healthy skin gitu. So aku akan lihat setelah di set nanti menggunakan setting spraynya ini, apakah akan berubah menjadi matte dan bakal setahan apa. Spesial di videoku kali ini, aku baru pertama kali akan melakukan ini, yaitu aku nggak akan set nanti complexion aku menggunakan powder. Jadi kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, setiap kali aku nge-review selalu di set menggunakan powder, karena ya tipe kulit muka aku normal to oily. At least kalau nggak di set menggunakan powder pasti akan cepat lumer. Tapi kali ini karena aku akan menggunakan si setting spraynya ini, so nanti kita tinggal lihat aja seperti apa hasilnya di wajah aku dan pas dipakai seharian. Dan ada satu produk lagi yang mau aku coba pakai di videoku kali ini, karena ini termasuk baru juga ya. Dari Makeover Power Stay Shoot Blast, ini yang seri Euphoria-nya kayak gini. Shade yang aku punya 10 Magnetic Rust. Jadi ini kayak cream blush gitu. Memang waktu awal beli itu aku belum sempet pakai, jadi ya udahlah ya, kita akan pakai sekalian di sini nanti. Yap, so tadi untuk beberapa produk yang bakal aku review kali ini. Semoga kalian juga tetap semangat ya, karena ini random dan kita akan lihat nih nanti hasilnya. Kalau kalian udah nungguin video ini, pastiin untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Yang pertama, sekilas aku akan kasih tunjuk packagingnya ini dari yang makeup setting spraynya terlebih dahulu ya. Di sini dia box kotak warna ungu tua seperti ini. Dengan tadi nama produknya Lilith and Eve Party Rocks Matte Makeup Setting Spray. Kalau dilihat dari namanya sih, dia berarti nanti hasilnya bakal matte gitu ya setelah dipakai di wajah. Yes, nih seperti klaimnya dia menyebutkan matte finish, sudah gitu long lasting dan juga oil control. So ini pas banget di tipe kulit muka aku yang normal to oily ataupun kulit kalian yang berminyak ya. Udah gitu di sini kandungannya tuh ada rose water, niacinamide dan juga probiotik. Jadi dia kayak ada semacam skincare-nya gitu. Di bagian lainnya misalnya nih di belakangnya ada beberapa klaim produk. Udah gitu juga cara pengaplikasian ingredients. Aku akan kasih tunjuk zoomnya aja di situ. Masih ditambah nih untuk produk setting spraynya dari Lilith and Eve, ini juga sudah ada nomor BPOM halal pula ya. Kalian bisa langsung lihat detailnya aja di situ. So kita nggak perlu mikir-mikir lagi, pastinya aman buat dipakai. Oh ya, untuk expiry date-nya tertera di sini sampai tahun 2025, tapi setelah dibuka produknya hanya bertahan selama 1 tahun aja. Menurut aku sih mungkin nggak sampai 1 tahun kalau kita rutin pakai, nanti akan udah habis ya, karena ini juga 120 ml aja. Masuk ke package dalamnya agak berbeda karena warnanya di sini dia kayak Dove bening coklat. Tutupnya lebih bening putih gitu. Udah gitu karena memang transparan, kita langsung bisa lihat nih untuk produk setting spraynya. Sejauh ini sih aku belum pernah sih beli setting spray yang kita langsung bisa lihat langsung gini. Sepertinya sih agak putih ya warnanya, tapi karena memang ini tuh bagian luarnya tuh glossy yang kecoklatan, jadi seolah-olah kayak coklat warnanya. Di bagian depan selain nama produknya ada sama sih dengan yang di boxnya tadi, klaimnya yang 3 tadi ya, matte finish, long lasting dan juga oil control. Udah gitu ada keterangan nih, shake well before use, jadi sebelum menggunakan harus di shake terlebih dahulu ya. Terus untuk netonya seperti yang aku bilang tadi 120 ml, kemarin aku beli tuh harganya sekitar 75 ribuan di TikTok Shop. Nanti untuk linknya seperti biasa kalian bisa langsung klik aja di bawah. Dan untuk di bagian atasnya nih tutupnya bening, tadi seperti yang aku bilang, setelah dibuka dia ada pumpnya kayak gini. Ya seperti selayaknya setting spray pada umumnya ya, udah pasti dia ada pump yang spray kayak gini. Jadi nanti untuk nge-spray produknya ke wajah.
Yes, itu tadi ya untuk package luar dari blush on-nya. Sekarang aku mau kasih tunjuk nih untuk package dalamnya. Jadi di sini karena memang dia series yang Euphoria, pastinya di bagian luarnya ada kayak warna-warna yang seperti ini, perpaduan kayak warna-warna lampu. Dan itu ada tulisannya makeover, dan di bagian belakangnya Power Stay Sooth Blush, dan shade yang aku pakai adalah 10 Magnetic Rush karena memang aku tuh udah terlalu banyak punya blush yang warna peach. Aku pengen nyoba yang warna pink gitu. Nettingnya sendiri dia ada 6 gram, kemarin aku beli harganya 89 atau 90 ribu gitu, aku lupa detailnya. Yang pasti aku beli di official store makeover, jadi nanti kalian bisa langsung cek aja linknya di bawah untuk tahu harga terupdate-nya ya. Waktu aku buka, di bagian dalamnya itu dia ada kaca yang cukup besar seperti ini. Jadi kalau kita mengaplikasikan blush tuh mantep aja gitu ya dengan ukurannya. Dan di sini ada 2 warna pink nih. Yang bagian sisi kanan ini kayak warna-warna pink peach gitu, aku akan swipe aja. Teksturnya creamy, buttery sih menurut aku. Jadi kayak waktu di swipe tuh langsung keluar warnanya. Terus yang kedua nih warnanya lebih kayak warna-warna pink mauve gitu ya. Aku akan swatch di sebelahnya, kayak gitu kira-kira perbandingannya. Yang pasti kalau dilihat dari warnanya, walaupun yang satunya tuh agak pucat, kayak cukup keluar gitu di tangan aku. So, nggak sabar banget aku akan kasih tunjuk pengaplikasiannya ya. Sebenarnya ini aku udah pakai di beda hari, yang pas waktu itu aku bisa tes seharian. Nah, sekarang aku akan mulai pakai dari setting spraynya terlebih dahulu. Kalau aku lihat di sini sih sebenarnya dari cara pengaplikasiannya ya, digunakan setelah semua makeup sudah diaplikasikan di muka, jadi terakhir. Cuman ada tambahan lagi nih, tapi kalau misalnya nih pengen hasil yang lebih baik atau lebih maksimal gitu ya, bisa dipakai sebelum menggunakan makeup. Jadi ini kondisi wajahku udah menggunakan skincare, pastinya sampai tahap ke sunscreen ya. Dan setelahnya langsung aja aku akan spray nih menggunakan setting spraynya. Nah, sebenarnya sih cara pakainya kalau aku baca di sini tuh dia bisa kayak arahnya tuh kayak huruf X atau T. Tapi waktu aku spray itu pertama tuh aku ngerasa kayak kurang mantep gitu. Karena dia spraynya lembut banget, jadi akhirnya aku memutuskan ya udahlah ya aku semprot-semprot aja pokoknya ke seluruh permukaan wajah sebanyak mungkin, karena memang ini wanginya juga enak sih. Menurut aku wanginya kayak wangi-wangi kopi gitu, yang pastinya walaupun kerasa, tapi karena aku suka ya aroma kayak gini, jadi sih aku nggak terganggu. Dan setelahnya ini sebenarnya di muka aku udah bener-bener yang basah, cuman karena dia tadi spraynya halus banget, jadi nggak kelihatan yang totol-totol gitu airnya di muka aku. Ini kalian bisa langsung lihat aja ya hasilnya. Dan setelahnya sesuai di petunjuk, kita harus tunggu sampai benar-benar dia kering sendiri ya untuk si setting spraynya ini. Hasilnya setelah menggunakan setting spray, pastinya waktu aku pegang muka aku udah kerasa lumayan lebih lembab. Dan juga agak apa ya, menurut aku sih bukan yang terlalu matte banget, tapi kayak glow natural gitu. Aku nggak tahu ini efek dari skincare yang aku pakai atau pengaruh dari setting spraynya, yang pasti sih hasilnya masih yang matte natural. Oke, sekarang aku akan masuk ke foundationnya. Seperti yang aku bilang tadi, aku akan menggunakan dari MOP yang So Extra Peptide Sunscreen Foundation. Karena memang aku kemarin suka sih, dia warnanya tuh nyatu banget di kulit aku. Udah gitu hasilnya healthy glow skin yang cakep banget. Langsung aja akan aku aplikasikan ya, diratakan di wajah aku. Jadi kalau kalian bisa lihat bener-bener warnanya pas di skin tone aku. Udah gitu tuh hasilnya walaupun menggunakan brush seperti ini, itu smooth aja. Tuh untuk perbandingannya before after, area bawah mata aku sudah tercover, noda-noda juga sudah tersamar. So sekarang aku akan selesaikan dulu juga untuk sisi kiri wajah aku. Mungkin buat kalian yang belum tonton nih review aku tentang foundationnya MOP, kalian bisa cek linknya di atas sini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi bawah ya. Kalian bisa langsung klik aja. Dan seperti ini untuk hasilnya setelah menggunakan foundation, pastinya untuk semua imperfection aku udah tercover. Dan yang aku lihat sih di sini, karena kan tadi aku udah menggunakan setting spray, cuman di kulit aku tuh nggak yang jadi matte gitu loh. Untuk foundationnya tetap aja glowy. Nih kalian bisa langsung lihat aja detailnya. So, mungkin si setting spraynya tidak memberikan efek jadi matte untuk foundationnya ya, sejauh ini yang aku rasakan. Dan karena memang ini foundationnya lumayan glowy, biasanya aku akan tunggu sampai benar-benar ngeset terlebih dahulu. Dan sambil nunggu ngeset, sekarang aku akan masuk ke step ngalis dulu. Dan di sini seperti yang aku bilang tadi, aku nggak akan set menggunakan bedak, kecuali yang paling nggak bisa, itu di setiap orang pasti lakukan sih, yaitu di area sekitaran mata. Di bawah mata ini kalau nggak di set udah pasti kadang, apalagi kalau misalnya kalian ada kerutan-kerutan ya,
jadi creasing atau aneh gitu lah ya. Dan ini udah sekitar mungkin 10-15 menit, 15 menitan lah ya, karena aku pengen bener-bener memastikan ini sudah ngeset. Jadi sekarang aku akan masuk ke step yang blushnya tadi di shade Magnetic Rush. Aku akan mengaplikasikan di pipi aku yang sebelah kanan dulu ya. Mulai dari warna yang mudanya terlebih dahulu di bagian depan. Udah gitu di bagian yang agak tingginya aku akan pakai warna pink mauve-nya tadi. Selanjutnya bisa di tap-tap aja, sebenarnya pakai jari juga bisa. Tapi di sini aku menggunakan puff cushion, tap-tap ringan aja biar hasilnya nanti kayak lebih cepet aja ya ngeblendnya. Dan dari teksturnya tadi aku udah kasih tunjuk ya, dia tuh kayak creamy glossy gitu. Jadi menurut aku sih ini gampang diratainya. Udah gitu finishnya di pipi aku pastinya dia satin, kayak nggak terlalu basah banget tapi juga nggak terlalu matte. Cuman setelah aku zoom, aku baru ngeh nih kalau ternyata dia agak sedikit mengangkat foundationnya. Padahal tadi aku udah tunggu lumayan lama ya. Tapi tetap aja nih noda-noda di pipi aku jadi agak lumayan terlihat. Aku nggak tahu di kamera kelihatan atau enggak, tapi kalau aku lihat di kaca sih ada kelihatan tuh noda gelapnya. Sekarang aku akan selesaikan dulu aja ya di pipi kiri aku menggunakan blushnya makeover ini sama kayak tadi caranya. Dan setelah udah selesai barulah nih untuk di bagian yang tadi kelihatan nodanya aku aplikasikan sedikit foundation lagi, di blend lagi sampai lebih mengcover. Sebenarnya sih ini hal yang wajar ya kalau kita pakai model cream blush atau liquid blush tuh harus bener-bener dipastikan base-nya tuh udah ngeset banget. Biasanya sih aku seringannya pakai di fondant aku yang matte, tapi ini aku coba-coba yang glowy. Ternyata tadi agak sedikit mengangkat. Mungkin akan lebih minim kalau misalnya kalian tap-tap aja menggunakan jari. Oke, ini udah selesai untuk blushnya ya. Tadi di awal dia warnanya cukup pigmented, tapi setelah diratakan ternyata hasilnya natural. Dan lanjut ke makeup mata, aku langsung akan cepetin aja seperti ini untuk hasilnya. Terus secara keseluruhan sih ini finishnya di wajah aku suka karena memang foundationnya nggak aku set menggunakan bedak, jadi kayak masih kelihatan healthy skin gitu di kulitnya ya. Dan karena overall aku udah selesai ya dengan makeupnya, kembali lagi nih aku akan set menggunakan si Party Rocks Matte Makeup Setting Spray-nya. Yang bener-bener sebanyak itu juga sih aku pakainya karena ini lembut halus, so aku tuh kayak lebih mantep gitu kalau ambilnya banyak. Hasilnya kayak gini, aku akan tunggu dulu sampai bener-bener kering. Tapi sembari aku akan kasih tunjuk, ini udah jam 11.13 siang setelah aku selesai mengaplikasikan makeupnya. Dan hasil finishnya seperti ini. Menurut aku sih sejauh ini yang aku lihat ya, untuk si setting spraynya ini tuh nggak kayak merubah jadi bener-bener matte gitu loh di muka aku. Apalagi kan aku memang nggak set menggunakan bedak, hasilnya memang lebih matte tapi kayak masih natural gitu. Kalau misalnya nggak di set menggunakan setting spray, biasanya kan masih kelihatan ada lembab-lembabnya. Di situ sih menurut aku sudah jadi lebih ngeset dan nyatu aja ke kulit. So itu tadi ya, semuanya udah aku aplikasikan di wajah aku. Nanti kita tinggal tes aja nih seharian setelah aku pakai hasilnya seperti apa. Deg-degan banget sih karena memang kan baru pertama kali aku menggunakan foundation gak di set menggunakan bedak. Semoga aja nanti nggak cepet lumer ya. Dan untuk kesimpulan sementaranya sih sejauh ini nih aku menggunakan yang Party Rocks Matte Makeup Setting Spray-nya dari Lilith and Eve. Ini aku suka dari spraynya karena bener-bener halus banget. Jadi kalau misalnya kalian pakai banyak pun itu nggak akan nyentor yang gede-gede. Jadi minim ya untuk makeupnya ngegeser. Terus selanjutnya wanginya memang agak kerasa sih, lumayan strong, cuman karena ini wanginya kopi, menurut aku sih kopi ya. Mungkin buat kalian ada yang udah cobain juga, kalian bisa sharing nih menurut kalian wangi apa, antara kopi atau coklat gitu. Jadi buat aku sih aku masih nyaman. Udah gitu ini finishnya nggak yang membuat bener-bener matte banget, at least sih sebenarnya kalau aku lebih suka, jadi dia kayak cuman ngeset aja. Terus untuk blushnya yang Euphoria sejauh ini aku juga oke karena pigmentasinya bagus. Teksturnya creamy, gampang juga diratakan, cuman kalian perlu hati-hati aja ya pengaplikasiannya. Harus bener-bener nunggu foundationnya set, biar nanti nggak ngegeser untuk makeupnya. Dan itu tadi ya untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan, so pastiin tonton videoku sampai habis. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, klik dulu dong tombol like-nya, dan sampai ketemu lagi. Bye! Jadi ini dalam kondisi wajah aku yang tadi selesai mengaplikasikan makeup, aku tap-tap menggunakan kapas ya, buat ngetes apakah nanti dia transfer atau enggak, karena kan katanya minim banget transfernya. Dan bisa dilihat sih sebenarnya ada di situ, tapi tipis banget gitu. Jadi menurut aku nyaris nggak transfer di kapas. Terus ini aku mau update yang pertama jam 16.36, pakainya udah lumayan sekitar 5 jaman. Ini udah kelihatan glowing tuh di area T-zone aku.
So, aku akan zoom aja apakah memang bener gitu. Ternyata iya tuh, kalian lihat di lipatan hidung aku seperti itu. Cuman untuk area bawah mata dan di sekitaran pipi masih kelihatan bagus. Karena memang baru pakai 5 jam ini sudah lumayan glowy. Aku mau iseng nih di tap menggunakan tisu lagi. Ya, taruhlah ini aku blot ya, menggunakan face paper misalnya. Dan ternyata di tisunya memang dia transfer tuh untuk si foundationnya. Walaupun kondisi di muka aku jadi lebih matte, dan kalau aku perhatikan nih yang udah lumer sih baru di ujung hidung aku aja. Di sekitaran dagu aku ini coveragenya masih bagus. So ya, kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa setelah dipakai keluar rumah. Oke, sekarang aku mau update yang terakhir ya. Ini tadi pengaplikasian produk-produk yang aku pakai di hari ini. Jadi sebenarnya aku dari tadi sih pulang ke rumah, tapi sekarang aku baru sempat update nih jam 9.33. Jadi sekitar jam setengah 10 malam. Tadi kan aku pakainya jam 11-an ya. So bisa dibilang sih berarti sekitar 11 jaman aku pakai. Kayak gini kondisinya, kalau kalian bisa lihat sebenarnya ini sudah cukup berkilau-kilau gitu. Cuman menurut aku sih, ini kan pengalaman pertama ya aku tidak menggunakan bedak nih, tadi cuma di area bawah mata. Cukup bagus sih, coba ya aku akan zoom langsung aja. Dan ini setelah di zoom ya, di sekitaran hidung aku memang sudah lumer tuh, jadi ujung hidung yang di sini sama lipatan hidungnya juga sudah berminyak. Sebenarnya sih ini dari sore tadi kayak gitu, tapi waktu aku tap menggunakan tisu tadi udah lumayan ya, dia kayak kembali matte lagi. Belum terlalu lumer, tapi kalau sekarang sudah lumer. Cuman yes, karena memang aku nggak set menggunakan bedak, ternyata ini di sekitaran pipi aku yang tadi juga nempel masker pastinya, dia kayak sudah kelihatan gitu noda-nodanya. Ini aku akan kasih tunjuk juga di maskernya, aku lupa belum kasih tunjuk. Sebenarnya sini agak nempel tipis-tipis, tapi karena ini warnanya biru tuh sekarang air-airnya jadi kurang kelihatan gitu. Dan di bagian dagu aku yang ada jerawatnya tuh justru malah masih tercover, tapi bekas-bekas yang di dagu tuh sudah agak memudar menurut aku. Bisa dibilang sih ini tidak di set menggunakan bedak, lumer, dan coveragenya sudah berkurang. Cuman karena pemakaiannya ya sudah 11 jam di tipe kulit muka aku yang normal tuh oily. Sedangkan untuk area bawah mata aku di sini masih cukup bagus karena tadi aku set juga ya, nggak kerasa yang kering. Ini juga pengaruh dari foundationnya. Dari kemarin memang waktu aku pakai itu dia nggak membuat keki gitu setelah dipakai lama. Terus di muka aku juga ini nggak kelihatan kusam ya. So bisa dibilang sih ini untuk setting spraynya sepertinya memang lumayan bagus, bisa mengunci makeup aku. Untuk dalam jangka waktu 11 jam aku rasa dia cukup mengontrol ya minyak yang ada di wajahku, nggak yang bener-bener jadi kayak bolong-bolong gitu nggak sih. Ini yang lumer full tuh cuma di bagian hidung sini aja, dan juga coveragenya sudah memudar. Tapi nggak kebayang juga sih kalau misalnya nggak di set menggunakan setting spray, mungkin udah bubar jalan dari tadi ya. So buat aku sih untuk setting spraynya cukup worth to buy, karena dengan harga 75 ribuan dia memang lumayan mengontrol minyak. Walaupun nggak yang bener-bener matte seharian gitu ya, tadi sekitar beberapa jam, waktu sudah mau jam 5, dia sudah kelihatan glowy berminyak. Jadi di awal memang dia tuh nggak transfer, tapi setelah keluar minyak, pastinya dia tetap transfer ya. Terus ini untuk blushnya yang makeover seri Euphoria nih, di shade 10 Magnetic Crush, yang aku punya tuh yang warnanya pink. Tadi share teksturnya buttery, lembut, gampang juga diratakan. Biasanya sih aku kalau menggunakan yang tipe seperti ini akan lebih suka sih pakai foundation yang finishnya matte, karena menurut aku sih nggak gampang geser. Cuman untuk secara ketahanannya ini 11 jam sih masih ada semu-semu nih kelihatan untuk blushnya di sekitaran sini dan bagian dahi sini. Karena memang di bagian itu nggak terlalu berminyak ya di muka aku. Apalagi mungkin kalau di set menggunakan bedak, aku rasa dia akan lebih nampol ya. Untuk setting spraynya ini kalau misalnya kulit kalian normal to dry masih bagus, nggak akan yang membuat semet itu. Dan pastinya nih untuk kalian yang punya tipe kulit normal to oily kayak aku, ataupun lebih ke berminyak, aku rasa akan tetap lebih tahan lama kalau di set menggunakan bedak ya. Karena kalau kita set menggunakan loose powder tipis-tipis, aku rasa sih hasilnya tetap masih bisa natural. So kira-kira setelah lihat review dari aku, menurut kalian cukup worth to buy nggak untuk dua-duanya atau salah satunya buat kalian coba dan beli? Coba dong komen-komen di bawah.